Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Selamat hari Senin ya, sahabat AJ Channel semua. Ya, hari Senin harus hari yang penuh semangat karena kita akan memulai pekan pertama di hari Senin ini. Nah, luar biasa ketika kita melihat lagi-lagi Anies lagi yang disalahkan. Ada banjir di Solo, Anies yang disalahkan. Apapun asal Anies lah, begitu barangkali ya pesanan dari pihak sebelah sono. Sampai pada kejadian kemarin beberapa hari yang lalu di Pelumpang Jakarta Utara, tentu kita bersedih ya, ada berapa 18 ya kalau tidak salah sampai kemarin tuh yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan surga, mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi di sisi lain tentu ini juga harus betul-betul diawasi, jangan sampai terulang kembali. Nah, orang-orang yang sebelah sono langsung saja menyematkan kesalahannya pada Anies, padahal yang lalai jelas Pertamina. Ngeri kali ya. Ya sahabat AJ Channel semua, sebelum kita masuk pada berita ini, saya ingin menyampaikan dulu berita. Ya sama juga, ini berita yang kurang enak ya, tapi tentu kita bisa berkontribusi kalau kita bisa menjadi bagian dari solusi. Ini ada kabar dari sahabat kita, ada kehilangan Bapak Rohim ya, sudah hilang 2 hari, usianya 70 tahun, asalnya dari Ciamis, sebetulnya dari Sindang Hurip, Desa Sindang Mukti, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Tapi beliau sedang berada, hilangnya ketika sedang berada di daerah Antapani, Bandung. Barangkali ada yang melihat, boleh nanti disampaikan di kolom komentar atau bahkan di kontak ke 0812 4174 9561. Kalau yang nggak sempat kebaca ya nanti kalau selesai video ini bisa diulangi ya, diunduh lagi, ditayangkan ulang ya. 0812 4174 9561. Mohon bagi yang bisa kebetulan bertemu dengan orang yang wajahnya mirip ini, Bapak Rohim, ini hilang 2 hari yang lalu. Memang kondisinya sudah sering lupa katanya begitu ya. Mudah-mudahan sih segera ketemu ya. Baik. Ya, itu kabar duka juga. Ini juga sama kabar duka, tapi yang pasti kita harus jadi bagian dari solusi gitu. Bukan dari bagian dari masalah, bukan memperkeruh masalah. Tapi yang kita tahu ya PSI, PDIP, ya partai yang 11-12 itu kan langsung saja membuat Anies sebagai sasaran tembaknya. Memang tanpa nggak punya empati nih ya. PSI ini nggak punya empati, PDIP ini nggak punya empati. Bukan bagaimana kita mencarikan jalan keluar, tapi langsung mengeruk-ngeruk. Ini masalahnya dari siapa? Blunder pula lagi. Sudah bilang Anies masa yang harus bertanggung jawab, padahal Anies hanya melanjutkan persoalan yang sudah dibuat oleh Jokowi. Jadi di daerah Pelumpang itu disalahkan Anies karena memberikan IMB sementara. Padahal Anies hanya mengamankan itu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan, mereka bisa mendapatkan kesejahteraan dengan mendapatkan IMB. Karena sudah dilegalisir oleh Joko Widodo. Waktu dia mau nyalon sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi Ahok. Jadi dipotong itu. Dia salah oleh para buzzer itu dipotong, biar yang muncul itu salahnya salah Anies gitu. Ya, nggak ada narasi lain gitu. Pak Jokowi kemarin di wawancara di daerah Pelumpang juga bilangnya, tolong ini Menteri BUMN dan Gubernur Jakarta Heru Budi segera carikan solusinya. Ya Pak Jokowi juga nggak punya solusi nampaknya ya, harus memerintahkan dulu ke bawahnya. Harusnya kan sebelum dia diwawancara dia sudah punya solusi dong. Ya seperti Pak Maruf Amin. Pak Maruf Amin di kesempatan yang kurang lebih sama dia juga datang ke sana, juga didampingi oleh Erick Thohir, kemudian memberikan solusi. Ini Pertamina yang dipindah gitu ke pelabuhan yang punya PT Pelindo, dan Erick Thohir manggut-manggut. Nah itu baru solusi gitu. Kenapa yang lalai Pertamina yang disalahkan malah warga, malah Anies yang disalahkan? Justru kesalahannya ada di Pertamina yang mengabaikan K3. Kan ini bukan kebakaran yang pertama, konon katanya sudah 6 kali. Artinya ada masalah besar di situ. Saya beda sekali ya kalau lihat komisarisnya, direktur-direkturnya itu gajinya luar biasa besar. Konon katanya sampai ratusan juta.
Tapi kita lihat pekerjaannya kok hasilnya seperti ini. Yang bisanya cuma naik-naikin BBM kemudian bikin masalah. Copot dong itu. Kita belum dengar ini permintaan maaf dari Direktur Pertamina. Tentu permintaan maaf itu harus yang betul-betul tulus dan bertanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawabnya? Mundur lah. Masa Anda nggak ngerti sih? Nggak bisa sih jadi pejabat? Coba lihatlah di negara-negara lain, orang kalau sudah punya salah tuh mundur gitu. Bukan cari alasan, bukan melimpahkan kesalahan ke pihak lain atau malah mencari pembenaran. Ya, kita masuk beritanya ya dari KBA News. Kala kebakaran depo Pertamina Pelumpang jadi bahan PSI dan PDIP untuk menyerang Anies. Jadi segala persoalan bahkan musibah sekalipun ini dijadikan alat politik oleh PSI dan PDIP. Ngeri kali nih ya. Kita sapa dulu nih yang sudah masuk. Ini kita sambil biasa aja ya, diskusi rakyat jelata. Dari Bu Siti Komaria, salam kedaulatan rakyat. Indah nilai, mudah-mudahan cepat ketemu bapaknya. Nomor kontaknya kan disebutkan lagi. Ya tadi ya, kalau yang ingin ini tahu, nanti diulang aja video setelah ini, diulang lagi. Karena kalau bolak-balik nyebutin nanti nggak bisa Cepi, Gedean Baja menyudutkan Anies. Kenapa Pak Anies yang disalahkan? Mestinya yang disalahkan yang menggoreng Anies. Ada apa? Ada pesanan. Jangan sampai Anies jadi presiden. Padahal ini persoalannya bukan persoalan copras-capres. Ini persoalan musibah yang jangan sampai terulang, kemudian harus dicarikan solusinya. Dan itu ya. Nah, ini kurang lebih gambar dari kebakaran di depo Pertamina. Dekat sekali ya. Coba kita lihat. Coba lihat nih, dekat sekali nih. Ini Pertamina, ini perumahan luar biasa. Kayaknya di negara luar sih nggak ada yang begini, hanya di Indonesia kali ya. Apapun persoalannya, maka yang harus disalahkan adalah Anies Baswedan. Demikian guyon para netizen di media sosial. Bukan tanpa alasan, calon presiden tersebut memang kerap disudutkan di setiap ada persoalan yang terjadi, khususnya di ibu kota. Teranyar adalah kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret kemarin yang menyebabkan korban jiwa dan puluhan rumah warga hancur. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan, Anies harus ikut bertanggung jawab atas kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara tersebut. Ia menilai izin mendirikan bangunan atau IMB yang dikeluarkan Anies Baswedan saat menjabat sebagai gubernur DKI membuat persoalan semakin rumit. Yang bikin masalah sebelumnya itu kan Jokowi yang akan menata, ada dibuatkan RT RW, dibuatkan KTP dan seterusnya. Nah kemudian Pak Anies mencoba menengahi, mencari jalan keluar. Tapi biarin dulu lah, kita lanjutkan dulu deh. Sementara Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William A. Sarana juga menyudutkan Anies karena sempat mengeluarkan IMB di Tanah Merah, lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman, malah dikasih IMB. Nah ini respon dari Ges Halifah ya. Produser Jakarta Melayu Festival, Ges Halifah, sentil dua partai politik tersebut yang mengungkit IMB di masa Anies soal lahan kebakaran Pertamina Pelumpang tersebut. Anies memberi IMB pada warga agar warga bisa mendapatkan keadilan dalam pelayanan publik. Diberi IMB atau tidak, warga Kampung Tanah Merah sudah tinggal di daerah itu puluhan tahun. Ini menarik, nanti kita lihat ada kontrak politik Jokowi dengan kaum yang ada di sana terkait ini. Kebakaran yang sudah terjadi 2 kali itu, ada yang bilang sampai 6 kali ya, disebabkan kelalaian dalam maintenance atau karena warga tinggal di daerah situ. Pola pikirnya Gilbert itu aneh bin ajaib, sama seperti para buzzer di media sosial. Atau memang buzzer juga, merangkap. Ia mengatakan, tak hanya depo Pelumpang yang perlu dievaluasi, ada banyak depo lainnya yang harus dievaluasi oleh Pertamina dalam soal maintenance. Ia pun turut menyinggung pihak yang menyalahkan warga di daerah tersebut. Kaum Ode tak pertanyakan perawatan depo itu yang sudah 2 kali terbakar, tapi teriakannya malah menyalahkan warga yang tinggal di daerah tersebut. Sayang sekali ya, harusnya kita menjadi the part of solution, not the part of problem gitu. Tapi ya orang-orang begini kan selalu mencari kesempatan dalam situasi apapun. Apa kondisi serusak apapun, kondisi menyedihkan apapun itu akan diolah gitu kan. Akan dikemas sehingga menguntungkan mereka. Siapa mereka itu? Ya dari sini kita lihat PDIP dan PSI seolah mendapatkan amunisi yang hebat gitu untuk menyerang Anies, untuk mendegradasi Anies. Nah kita lihat kabar di sini. Oke, ini nanti ya, ini dulu deh, yang dari Twitter dulu. Nah,
Kesepakatan Anies sama warga Tanah Merah dipersoalkan, tapi kontrak politik Umar bin Khattab dalam tanda petik itu maksudnya Jokowi ya, karena ada apa penjilatnya, penjilat apa tuh ya, pengikut gitu, pengikutnya Anies menyamakan, pengikutnya Jokowi menyamakan Jokowi dengan Umar bin Khattab, jadi dipakai tanda petik. Jadi saya bacakan Jokowi aja ya, tapi kontrak politik Jokowi nggak dibahas sama sekali, padahal warganya sama. Jadi kita lihat di sini, ini ada kontrak politik Insinyur Haji Joko Widodo yang konon sebelumnya, setahun sebelumnya masih DRS, kemudian berubah jadi insinyur. Cuma ini kebaca nggak ya? Kita lihat deh. Kontrak politik Insinyur Haji Joko Widodo dalam calon gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Jadi jelang dia menjadi gubernur, dia bikin kontrak politik Jakarta Baru. Nah, ini Sabtu 15 September 2012 di Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Pro rakyat berbasis pelayanan dan partisipasi warga. Jadi intinya gitulah ya, dilegalisasi ini kampung ilegal. Kampung yang telah ditempati selama 20 tahun dan apa ya, saya juga kurang kebaca nih ya sebagai kacamata. Dan tanahnya tidak dalam sengketa, maka akan diakui haknya dalam memperoleh sertifikat hak milik. Nah, Kampung Merah itu sudah menang gugatan juga tempoh hari ya. Tapi ya entah bagaimana. Artinya begini, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, dia mengacu pada ini, pada kontrak politik yang sudah disepakati oleh Jokowi dengan warga di sana di Jakarta Utara. Jokowi yang disalahkan, ini sumber awalnya tidak. Bahkan ini kalau menilik dari sejarah panjang dari di Pelumpang itu, ini jauh sekali sampai 1900 berapa, 20-an apa 40-an gitu. Ini sudah ada gitu benih-benih persoalan itu. Artinya apa? Ini memang tidak selesai. Harusnya pemerintah pusat dari awalnya sudah tahu, mengerti, kan BUMN itu milik negara, bukan milik Pemprov. Gitu. Negara ini harus turun tangan, negara harus hadir di situ. Kebayang itu depo sebegitu besarnya, jarak dengan perumahan hanya beberapa meter saja kalau tampak dari foto tadi. Itu kan mengerikan. Harusnya dipindah, yang dipindahnya itu Pertamina. Ini kan wilayah penduduk gitu, ibu kota. Itu harusnya kan digeser ke ujung, ke samping. Seperti, nah ini yang menarik nih. Jadi baru kali ini saya kira kita mengapresiasi Pak Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin minta depo Pelumpang dipindah ke pelabuhan agar warga aman. Itu yang tepat. Itu yang mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan BUMN, bukan kepentingan Pertamina, bukan pula kepentingan Erick Thohir. Ini luar biasa ya, Erick Thohir memang sekarang mendapatkan cobaan yang besar, saking ngebetnya pengen jadi cawapres, sampai jabatan PSSI pun diambilnya gitu. Padahal ini fokus nih. Nah, jadi dengan ini harusnya Erick Thohir mengerti, paham, dia harus mundur lah dari PSSI. Benahi dulu BUMN, benahi dulu Pertamina yang banyak persoalan. Kalau tidak mau melepas PSSI, ya Anda mundur sebagai Menteri BUMN gitu. Bukan kemudian menyuruh pasukannya gitu untuk menyalahkan Anies gitu. Kan aneh. Kita lihat beritanya ya. Ini videonya menarik, gambarnya menarik sekali ini. Ada Pak Ma'ruf Amin yang sedang bicara. Kemudian di belakangnya ada Erick Thohir yang tertunduk, sangat tunduk, takluk. Tapi nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Karena kita melihat ini munculnya dari Pak Ma'ruf Amin, bukan dari Erick Thohir. Bahwa Pertamina Pelumpang lah yang harusnya depo itu yang harus dipindah, bukan warganya. Oke. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, depo Pertamina Pelumpang rencananya bakal dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia bicara langsung kepada warga yang terdampak insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat malam. Ini jauh lebih bagus dibandingkan narasinya Pak Jokowi yang memang selalu kesulitan dalam bernarasi, yang menyampaikan, saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur Jakarta untuk mencari solusinya. Ya harusnya itu sudah disiapkan sebelum Anda bicara ke publik. Ya seperti Pak Ma'ruf Amin inilah. Kan ini bagus gitu. Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di kampung ini. Saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Saya kira begitu Pak Erick katanya ya. Video ini juga ada, bertebaran juga. Di
Di sisi lain, Ma'ruf mengatakan lokasi pemukiman warga di kota akan ditata ulang. Ia menegaskan penataan ulang pemukiman demi membuat lokasi daerah tersebut menjadi lebih teratur, baik, dan aman. Ia juga menawarkan warga untuk relokasi rumah saat meninjau lokasi kebakaran dan berinteraksi dengan warga yang terdampak. Terlebih lagi, sebelum kejadian ini, depo Pelumpang juga pernah terbakar pada 2009 silam. Jadi, apakah kebakaran di 2009 itu salah Anies Baswedan juga? Jangan-jangan begitu pengennya mereka ya. Aduh, pada 2009 Pak Anies ada di mana itu ya? Tahun berapa? 2009 pernah dibangun lagi ya, tapi tetap dibangun lagi. Sekarang kena lagi. Takut nggak? Kata Pak Ma'ruf pada warga di sana. Kalau dipindahin mau ya, sabar ya, namanya musibah ya, nanti dibikinin. Seperti apa? Apa dibangun di situ lagi, tapi kan nanti takut kebakar lagi. Nanti ya dipikirkan. Ini narasinya jauh lebih baik dibandingkan Pak Presiden yang hanya bisa menyuruh-nyuruh saja. Aduh. Tukeran lah sekali-kali dong. Setahun terakhir ini Ma'ruf Amin yang jadi presiden, Pak Jokowi wakil. Bisa nggak ya? Ya nggak bisa lah. Ma'ruf tiba di kawasan Depo Pelumpang sekitar 13.55. Ia meluncur ke lokasi kebakaran menggunakan mobil golf dan tiba di posko pengungsian darurat sekitar pukul 14. Ia ditemani Erick Thohir. Oke. Nah, itulah ya yang terjadi. Kemudian kita akan langsung saja berdiskusi dengan sahabat EC Channel semua yang sudah memberikan komentarnya di kolom live. Pak Idi, bukan, BNS. Istri Ahok selingkuh, yang salah Anies. Waduh. Agus Budiman. Ada apa dengan Simanjuntak? Coba Simanjuntak juga diusut. Diusut apanya? Hartanya atau apanya? Kalau kemarin kan kita bahas ya, ketika KPK meminta bantuan netizen untuk membongkar harta kekayaan pejabat yang dianggap tidak masuk akal, maka netizen menjawab, yuk kita bongkar dulu mulai dari pimpinan KPK. Firly Bahuri bongkar dulu. Kan itu keren tuh. Ya mulai dari diri sendiri, mulai hari ini, mulai dari yang terkecil. Kata Agim begitu. Maftuhi, pecat Erick dan Ahok selama Firaun berkuasa, musibah akan terjadi di mana-mana. ATM, WK, itu bangunan sekitar Depo Pelumpang mungkin makin mepet tak berjarak sejak reformasi 98. Orang makin berani mengokupasi lahan yang bukan miliknya. Ya, itu tadi lah ya, kita harusnya tidak menyalahkan rakyat. Apapun yang terjadi, pemerintah, penguasa tidak boleh menyalahkan rakyat. Karena kalau rakyat yang salah, maka sumber kesalahan itu adalah penguasa, pemerintah. Kan begitu. Rakyat bisa apa sih? Yang punya kuasa kan Anda, pemerintah. Anda yang berkuasa untuk melakukan apapun sehingga netizen membuat meme gitu. Terserah Anda sajalah, kan Anda penguasanya ya. Tapi berikanlah kebijakan yang pro rakyat. Itu intinya gitu. Repot gitu kalau main nyalah-nyalahin rakyat terus ya. Pak Edi, pemikiran orang-orang nggak waras yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Orang pintar tapi bodoh. Ada ya orang pintar tapi bodoh. Maling, teriak maling katanya. Wanita, orang bodoh berarti dengki selalu mencari kesalahan orang yang dibenci. Ya, kalau saya sih sepakatnya ini ya karena pesanan aja lah. Dan gimana lagi guys ya. Dipesannya begitu gitu. PSI, PDIP, Cokro TV, dan para buzzer nggak punya empati. Nggak ada hubungannya dengan Pak Anies. Kenapa disalahkan? Itulah rejim idiot. Wise Channel. Antores, yang model begini malah menguatkan kita untuk tetap istiqomah memilih Anies Baswedan jadi presiden. Mantap. Antores. Anita, begitulah orang-orang yang hatinya dipenuhi penyakit. Biasanya menyudutkan orang lain, merasa diri paling benar, paling bersih. Semoga Allah mudahkan Pak Anies menjadi RI 1. Amin. Pertamina, yang untung para komisaris, giliran musibah rakyat yang disalahkan. Susahnya kalau otak pemimpin yang dangkal. Cinta tanah air, salahnya Anies. Sampai ketawa-ketawa guling-guling ini ya. Ngeri kali ya. Pendek narasi, hilang akal. Ridwan, rezim ini udah kayak taman TK. Depo minyak Pelumpang kebakaran, Anies Baswedan yang disalahin. Tepat statement Pak Ma'ruf Amin ya. Jadi kita ini bukti nih bahwa kita tidak fanatik buta, bahwa kita tidak benci buta gitu. Karena yang kita lihat adalah kebijakannya. Kita lihat ketika statement yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin masuk akal, ya kita puji, ya kita apresiasi gitu. Kenapa nggak dari dulu Pak kayak begini? Sobat YouTube, yang harus disalahkan itu Ahok. Kenapa dia jadi Dirut Pertamina? Kayak nggak ada orang lain aja. Ahok nggak ada ngomong juga nih sekarang tentang ini ya. Kayaknya dia
Kali ini nyalahin Anies juga, tapi nanti malah dibalikan. Anda komisaris Pertamina, masa nggak bereaksi, nggak bisa memindahkan depo Pertamina Pelumpang? M. Fauzan, parah ya bang, kok selalu condong ke Pak Anies lagi yang disalahkan. Anies senyum-senyum melihat Firaun kok. Ya oke. Negeri para pecundang. Mohon maaf ya, tidak bisa terbacakan semuanya. Yang pasti diskusinya akan kita lanjutkan di kolom komentar yang biasa, bukan di kolom live ya. Kita harus counter narasi-narasi yang seperti ini, yang ngaco-ngaco seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai